Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas film Dead Machine, di mana film ini adalah film horror cyberpunk asal Jepang Inggris tahun 1994 yang ditulis dan disutradarai oleh Stephen Norrington. Film ini dibintangi oleh Brad Dourif, Ellie Poget, William Hawkins, John Sarian, dan Richard Blake. Rachel Weisz masih di awal karirnya pada saat film itu dirilis, muncul sebentar dalam peran sebagai eksekutif junior. Film tersebut merupakan debut penyutradaraan Norrington yang sebelumnya bekerja sebagai artis efek khusus pada film-film seperti Life Force, Aliens, Hardware, The Witches, dan Split Second. Namun, Norrington dengan terkenal menyatakan ketidaksukaannya pada potongan aslinya, dan film tersebut telah mengalami banyak suntingan ulang sejak itu. Film ini menuai kontroversi karena kekerasannya yang berlebihan dan karakter Dourif. Faktor-faktor ini mengakibatkan film tersebut dilarang di beberapa negara termasuk Sri Lanka, Iran, Cina, Malaysia, Irak, dan Australia. Terlepas dari kontroversi, film ini mendapat ulasan yang beragam. Banyak kritikus memuji efek khususnya, tapi mengkritik akting dan plotnya. Oke guys, sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan mari kita mulai alur ceritanya. Menceritakan tentang Dead Machine yang berlatar pada tahun 2003, di mana perusahaan raksasa yang kontroversial Chang Armament adalah produsen senjata dan perangkat keras militer terdepan di dunia. Super Soldier yang ditingkatkan secara cyber dengan nama Sandy Hartman merusak dan membantai pengunjung restoran pinggir jalan sebelum ditahan oleh petugas keamanan yang dipimpin oleh John Carpenter. Kemarahan publik terjadi setelah insiden itu. Sebagian besar keluhan diarahkan pada kepala eksekutif baru perusahaan, bernama Hayden Kell. Guys, Chairman of the Board Scott Ridley takut akan kemungkinan pemutusan kontrak Cheng karena publisitas yang buruk, mencoba menutupi insiden dan berbagai masalah dengan proyek Hartman itu sendiri. Kell menuntut pengungkapan publik segera dan penuh, setelah dengan sengaja membocorkan sejumlah dokumen rahasia kepada pers yang bertentangan dengan upaya Ridley untuk menekan pengetahuan tentang kegiatannya yang lebih gelap. Dia juga menuntut Jack Dante, seorang perancang senjata gila dan pengembang utama proyek Hartman, untuk dipecat. Terlepas dari pengakuan Carpenter atas banyak kekurangan fatal proyek, Dewan mengabaikan permintaan Kell. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan minatnya kecuali Dante sendiri. Kell diperingatkan oleh seorang eksekutif junior tentang perilaku Dante yang tidak stabil dan nasib Nicholson, mendiang pendahulunya. Kell lalu pergi untuk menghadapinya, menuntut untuk mengetahui tentang proyek rahasia Dante di Vault 10 yang tidak pernah dia kirimkan laporan kemajuannya. Jauh dari kooperatif, dia malah mengancam Kell. Dante memerasnya dengan pengetahuan terperinci tentang situasi kehidupan Kell, tempat tinggal, dan informasi pribadi. Kell meminta bantuan Ridley, tetapi Ridley menolak sambil mengatakan kepadanya bahwa Nicholson memiliki minat yang sama pada pekerjaan Dante. Namun dia terbunuh dalam kecelakaan misterius yang diyakini sebagai penganiaya hewan. Selama konfrontasi mereka, Kell berhasil mengangkat kartu akses Ridley sehingga dia bisa menyelidikinya sendiri. Dante mengetahui bahwa Kell memiliki kartu itu dan menghadapkan Ridley, kemudian membunuhnya dengan senjata misterius. Sementara itu, trio pejuang lingkungan Remy, Wayland, dan Yutani menyusup ke markas Cheng untuk menghancurkan aset yang disimpan secara digital dan membuat perusahaan bangkrut. Carpenter memanggil Kell setelah menemukan mayat Ridley yang dimutilasi, yang memiliki pemancar tanda kehidupan yang ditanamkan. Dia menyelidiki kematian Ridley dan menemukan bahwa apapun yang membunuhnya berasal dari Vault 10. Mengambil masalah ke tangannya sendiri, dia menghentikan pekerjaan Dante dan menyegel berangkas. Dante akan menembaknya ketika para pejuang lingkungan muncul dan menyandera semua orang. Mereka menuntut akses ke area aman gedung untuk menghancurkan ikatan digital perusahaan, tetapi Kell menolak untuk bekerja sama. Remy pergi ke rencana alternatif mereka untuk memotong sekat yang mengarah ke area penahanan. Dante yang merasakan kesempatannya membantu mereka dengan menyarankan agar mereka memotong salah satu brankas yang mengelilingi containment. Menyarankan agar mereka mulai dari Vault 10. Setelah brankas terbuka, Dante melompat masuk dan mengaktifkan penemuannya yang disebut penghancur moral garis depan alias Warbase, yang segera membunuh Wayland. Raimi melarikan diri, bertemu dengan Yutani, serta Kell dan Carpenter yang pendiam. Dante menyiarkan tuntutannya atas sistem monitor, menuntut agar pekerjaannya dipulihkan dan Kell untuk berinteraksi dengannya secara teratur. Remy dan Yutani membatalkan operasi mereka
dalam upaya untuk melarikan diri dari gedung bersama dengan Carpenter dan Kel. Carpenter dibunuh oleh Warbis di dalam lift. Kemudian Remy, Yutani, dan Kel berhasil mencapai lantai atas gedung yang menyimpan barang-barang rahasia yang keberadaannya bahkan tidak disadari Kel. Di antara barang-barang rahasia adalah komponen utama dari proyek orang keras, termasuk persenjataan canggih dan baju besi. Remy cocok dan mengunduh data Hartman ke otaknya melawan Warbis. Ia berhasil memperlambatnya, cukup untuk memungkinkan melarikan diri melalui lift layanan luar ruangan. Yutani bagaimanapun dibunuh oleh Warbis setelah memukul kepalanya dan jatuh di depannya. Begitu Remy dan Kel berhasil kembali ke permukaan, mereka bertemu dengan seorang petugas polisi yang dengan cepat dibunuh oleh Warbis saat melompat turun dari atap. Itu mengejar Kel dan Remy kembali ke gedung. Untungnya, Remy mampu melumpuhkan sebagian Warbis, namun ledakan itu membuatnya pingsan. Mesin membawa Kel kembali ke Dante. Selama percakapan mereka, Remy mendapatkan kembali kesadaran dan menundukkan Dante. Keduanya melarikan diri, dan Hayden menjebak Dante di dalam Voltan dengan Warbis miliknya. Tembakan penutup dari pintu yang diperkuat Voltan menyiratkan bahwa Dante sekarang sedang diburu oleh ciptaannya. Yang film pun selesai, guys. Itu tadi alur ceritanya, guys. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan follow akun sosial media yang terletak di link deskripsi. Dan juga tonton juga video lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.